Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu lahu abidun wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nahnu lahu tabi'un. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fi ayatil ukhra, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul aliyyul azim. Puji syukur, mari sama-sama terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini Allah masih mau memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita. Bahkan Allah masih mau memberikan kekuatan dan bahkan nikmat hidup kepada kita. Sehingga dengan kudrah dan iradah Allah, hingga detik ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita untuk menuju ke tempat yang sangat suci ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam jangan pernah kita lupakan. Kita bacakan keharibaan yang sangat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab beliaulah telah memperkenalkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada kita, telah memperkenalkan yang mana yang hak dan yang mana yang batal, dan dengan sebab beliau telah memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Selawat dan salam ini juga jangan pernah kita lupakan, kita bacakan kepada keluarga Rasul dan para sahabatnya yang sangat mulia, serta kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan juga kepada para ulama yang muktabar. Jamaah sekalian, tanpa terasa hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Muharram, bulan yang pertama di tahun Hijriah. Dan tepatnya hari ini, walaupun mungkin sebahagian besar kita sering melupakannya, yang padahal tahun Hijriah dan tanggalnya ini sangat penting buat kita umat Islam. Tepatnya hari ini adalah tanggal 28 Muharram 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Agustus 2022 Masehi. Seharusnya memang kita umat Islam jangan pernah melupakan tanggal dan tahun Hijriah ini. Apalagi ini langsung berkenaan, berkaitan dengan ibadah kita. Kalau kita tidak tahu tanggalnya, bagaimana kita harus melaksanakan ibadah puasa misalnya? Kapan kita harus melaksanakan puasa 13, 14, 15 setiap tengah bulan? Kapan kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan benar kalau tidak tahu kapan masuknya 1 Ramadan?
Dan juga kapan kita melaksanakan hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha kalau tidak tahu tanggal-tanggal di bulan yang sangat penting ini, yaitu bulan Hijriyah. Dan juga dengan tahunya pergantian bulan dan tahun ini, otomatis kita juga sudah tahu bahwa umur kita sudah bertambah. Getanya semakin tuha tu. Walaupun kadang-kadang hana siap untuk je ke tuha. Hana siap getanya je ke urung tuha, dan terkadang hana siap ikut pak wa ayah wa apalagi nek atau kakek tu. Dengan panjangnya umur kita menunjukkan masa hidup kita ini semakin singkat. Kita semakin dekat dengan kuburan. Ini sering kita ucapkan dan bahkan sering kita dengar. Ketika ada orang meninggal sama-sama ulam jinona HP inna lillahi jak tikatan li ladu. Nyan kadang-kadang watai pengucapan inna lillahi jitungku kalon, padahal kadi sebut bunuh yang meninggal mak aga di bapaknya. Atau dengan kata lain seorang wanita yang meninggal. Karena sudah sering copy paste mantang mengucapkan Allahumma firlahu warhamhu. Padahal Allahumma firlaha warhamha. Tapi karena sering copy paste nya sebagian besar tak kalau dalam grup watenan pegah tho meninggal urang inang padahal meninggal lafal ka urang agam diucapkan. Nyo hati-hati. Sering kalang grup nak kalang yang karena bak bu tiru-tiru buno terucaplah copy paste yang tidak pada tempatnya. Begitu juga tulisan-tulisan dimohonkan dimintakan semoga husnul khatimah. Tulisan ka husnul khatimah salah lom minan. Letak tulisan-tulisan yang sering tanya WA dan sebagainya le salah aku, tapi bahkan hana mufum matanya. Ini menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan kuburan, dan dekat dengan kuburan ini adalah sesuatu yang pasti. Mati sesuatu yang pasti, tapi persiapan kita terkadang asal-asalan. Bahkan kita lebih mengejar dunia yang tidak berharga sedikit pun dibandingkan dengan akhirat yang jauh lebih berharga. Kita tidak mempersiapkan masa depan kita supaya kita layak untuk menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti bahwa hari ini yang sudah meninggal, nah saudara atau sahabat getanya yang kana wa Allah ba uronyo, mereka itu adalah orang-orang yang masih hidup kemarin. Baro manteng pegahaba ngetanya. Sehat-hat bak pegahaba. Deng lom tanyo kahek bak tadeng. Haik li tadeng sebenarnya harus tadu. Tapi karena dengan getanya sehat-hat, semangat hat bak pegahaba, kuat hat bak nedeng, wate takalan baro atau ganyan pi berfikir bahwa dia tidak akan meninggal hari ini, ternyata dia sudah pergi hari ini. Bahkan yang lebih tragis lagi, dia tidak mau memahami bahwa kematian itu akan datang dan pasti, tetapi masih bersikap sombong, bersikap angkuh, bersikap merasa kuat, hebat, dan bahkan kemarin melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki dan diinginkan Allah. Dan ternyata hari ini sudah meninggal. Itu orang-orang kemarin yang sudah berbicara dengan kita, yang sudah berjalan ataupun bermain bersama kita, yang sudah kita lihat dia mereka itu kemarin masih kuat, tetapi hari ini mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mereka sudah meninggal. Orang yang meninggal hari ini, orang yang masih hidup kemarin bersama kita. Jamaah sekalian, begitu juga yang akan meninggal besok. Hana aneh nyong kendongeng.
Ini sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Yang akan meninggal besok adalah orang-orang yang masih hidup hari ini. Pukeh naruh lang masjidnya hanata ten. Tiba-tiba lagi baru karena informasi ngentanyo yang sehat kuat, tiba-tiba kena stroke. Padahal bengah sehat, jauh ka sakit dan berat. Begitu juga kita dengan hari ini yang berkumpul di masjid ini. Apakah ada di antara kita yang akan pergi besok? Yang jelas orang yang mati besok adalah orang yang masih hidup hari ini. Kita tidak tahu apakah ada di saf pertama, kedua sampai terakhir. Kita tidak tahu apakah yang lebih tua dulu atau bahkan anak muda dulu. Karena bekna tatemikili anak muda bahwa le mentang jiuh urun Tuhai le yang akan jak. Tidak pasti. Ketika Allah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, walaupun muda ile kadang-kadang lebih awal. Ana masalah batinggai dengan Tuhan le. Ana tente tanya. Orang yang memang juga harus mempersiapkan hari ini untuk nanti dan apalagi besok. Bahkan Allah sudah memperingatkan kita. Ayat cukup populer, ayatnya dibaca oleh tungku-tungku gure-gure katanya oleh khatib, oleh da'i. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah, perhatikanlah apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok. Hari ini karena kita masih hidup, masih bisa kita perhatikan, kita renungkan, kita evaluasi diri, kita muhasabah diri. Apa yang sudah kita persiapkan setelah mati itu? Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok, hari kiamat, hari akhirat? Bekal apa yang sudah ada sama kita? Sudah layakkah kita memasuki surga Allah, atau malah kita harus dilemparkan ke dalam neraka Allah? Ini yang harus kita perhatikan. Apalagi ayat ini sangat muhkamat, sangat jelas, tidak mengandung multi tafsir. Jelas apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Sudahkah kita berhijrah? Bukan hanya hijrah makaniyah, berpindah tempat sebagaimana Rasul dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah dalam maknawiyah. Apakah sudah kita hijrah dari alam kebodohan, dari alam kejahatan, dari alam kemusyrikan ke alam kebaikan dan ke alam ketauhidan? Sudahkah kita berhijrah seperti itu? Apakah sudah kita berhijrah dari alam kejahatan ke alam kebaikan dan kita bertaubat sekarang ini? Kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Jamaah sekalian, cobalah kita renungkan. Tidak perlu kita jauh berfikir ke yang lain, ke depan yang mungkin belum saatnya kita fikirkan. Tidak perlu kita berfikir yang sulit-sulit sehingga membuat kita kacau pikiran, stres, dan bahkan akan mengalami sakit dan sebagainya, bahkan meninggal. Cobalah kita renungkan yang mudah-mudah dulu. Kita renungkan, kita evaluasi diri, kita hijrah diri. Kita lihat bagaimana kewajiban-kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah selama ini. Sudahkah kita penuhi dengan baik? Misalnya salat kita. Bagaimana salat kita selama ini? Apakah salat kita itu sudah 5 waktu nyan dilefon? Kadang-kadang nyan pi manteng baru na leboh wate 2 boh wate hendak tembayang.
atau rata-rata putboh wate yang na taboh hana tubuh terintat hana. Jangan difikirkan bahwa ini sudah dibenarkan oleh Allah. Allah nyan pi taboh wate tagai tubuh keng kajut ndak hana. Bekna terbayang dalam pikiran lagi nyan. Menyohana lengkap limong boh wate nyan hanji kebutin. Maka bekna terbayang bahwa cuman tubuh tagai hana karena hek tak berdei hancur ke alasan. Maka seharusnya masalah solat wajib itu sudah maksimal dan sudah harus dan full dan memang benar harus kita terapkan. Yang golom yang lain terkadang wate suazan gehoi ke pakat temayang tanyo tengah rapat tembayang di samping rumah atau di samping gantu hayalau salah ya dah tembayang, maka rapatnya piuh wiletiat tapreh azan abayan tam lai dom kan tayak tembayang wate azannya kan giyu piuh rapat tiat untuk lihazan lanjutkan lom tanpa tembayang kan menan wate kan hei azan ya tembayang le ti rapat-rapat inan habis tembayang baru ikut pegat lom rapat. Tapi yang le kasu azan piuh tiat ile rapat kasu azan dapat piuh rapat le tiat alian lanjut tu tanpa tembayang nyo yang le kan menan mufum hayalau salah ya tak tembayang. Ketika salat diajak oleh Allah, kita masih ragu, kita masih mau memprioritaskan yang lain. Tapi ketika hal-hal yang tidak begitu penting untuk akhirat masa depan kita, kita lebih dahulukan dia. Contoh wate dihele petawat nyan dari jiuh bagah taplung sebab petawat ini berangkat. Bagah takarat kedih bumudemeng lam petawat nyan. Tebat ini berangkat ia tertelat rugo tiket. Padahal lihipo na kira-kira 5 minit merut dalam petawat baru telah dicungnya. Tak ada jihan aja deh perangkat benuh keaman kita yang tirode. Nyokeh le yang hana tepu. Dan sering kita abaikan perintah Allah, kita dahulukan yang lain. Padahal kematian surga neraka itu pasti. Kenapa kita tidak mencari yang pasti? Sebagaimana yang kita sampaikan hari ini tadi, bahwa hari ini yang meninggal adalah saudara-saudara kita yang masih hidup kemarin, dan besok yang meninggal adalah orang-orang atau saudara kita atau kita yang masih hidup di hari ini. Jamaah sekalian, kita lihat bagaimana dengan puasa kita. Sudah benarkah puasa kita? Tembayang bunuh ke kata malam dengan tembayang tahajud, salat-salat sunan muakkad yang mengiringi salat 5 waktu. Apakah kita sudah tambah lagi dengan salat-salat duha yang kita perbaiki tahun yang lalu? Mungkin kita serba kekurangan. Setelah kita introspeksi diri, muhasabah diri, kita lihat tahun yang lalu masih banyak kekurangan, maka di awal tahun ini kita rombak, kita perbaiki semua kelemahan dan kekurangan itu. Begitu juga puasa, bukan hanya puasa Ramadan yang ada, tapi ada puasa Senin Kamis, ada puasa tengah bulan, ada puasa Zulhijjah, bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Ada lagi puasa-puasa sunat yang lain. Apakah sudah kita lakukan? Atau bahkan puasa Ramadan menteng pih menteng bolong. Begitu juga dengan sedekah-sedekah dan zakat, kewajiban-kewajiban yang lain. Tidak hanya di situ. Setelah melihat semua kewajiban, apakah sudah benar kita lakukan? Apakah sudah full kita kerjakan? Kita lihat lagi masalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berhenti dari mencuri? Sudahkah kita berhenti dari fitnah orang? Sudahkah kita berhenti dari fitnah untuk atau membunuh orang? Sudahkah kita berhenti dari berbagai macam kejahatan termasuk memakan makanan yang haram? Sudahkah kita berhenti untuk menyakiti hati orang lain? Sudahkah kita berhenti dari semua larangan Allah? Ingat tadi kita sampaikan bahwa yang akan mati besok adalah kita-kita ini yang masih hidup hari ini. Sudahkah kita berhenti dari semua itu?
Bukan hanya itu lagi, bukan hanya itu saja ajaran Islam. Ajaran Islam juga memelihara lingkungan. Ajaran Islam juga menjaga kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Bahwa kebersihan itu setengah daripada iman atau sebahagian daripada iman. Yang hari ini pemerintah Kota Lok Sumawe sudah mengajak masyarakat Kota Lok Sumawe secara besar-besaran untuk bergotong royong, untuk membersihkan kampung, jalan dan sebagainya, untuk tidak lagi buang sampah bukan pada tempatnya, untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang dilarang sehingga merugikan kita dan orang-orang lain. Bayangkan dengan kita buang sampah saja di selokan atau tempat-tempat yang mengalir air dengan penuhnya sampah, maka akan tersumbat dan akan terjadi banjir. Menyoka banjir raya atau broh kala, penyakit berbagai macam penyakit. Menyo banjir raya menantit ita mengigut dalam rumah dan sebagainya. Menyo raya lam bahkan kan meurung rumah pi akan diba. Maka Islam sampai sekecilnya seolah-olah kecil dia. Kebersihan itu setengah daripada iman, padahal besar. Maka ada ayat yang juga menyatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Yang Allah timpakan, rasakan kepada mereka terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Maka Islam mengajar sampai ke situnya, sampai kebersihan dan bahkan yang lainnya. Karena efek daripada tidak menjaga apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, ini akan mendatangkan malapetaka, bukan hanya bagi pelaku itu sendiri, dan bahkan juga bagi kita semua, bagi penghuni bumi ini, dan akan hancur dengan sebab satu dua orang yang melakukan kejahatan. Maka sadarlah kita sekarang ini bahwa Islam itu luar biasa hebat. Islam itu bukan hanya ngajar kita untuk duduk berzikir saja di dalam masjid. Islam itu bukan hanya ngajar kita untuk membersihkan masjid saja. Terkadang jangankan masjid, samping masjid, bahkan di tempat-tempat lain backhand, jorok. Bahkan di WC masjid sangat jorok, apalagi di tempat-tempat yang lain lagi. Islam mengajar secara keseluruhan, mendidik kita bukan hanya di lingkungan masjid saja, tapi di semua lingkungan Islam ajarin kita. Makanya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Jamaah sekalian yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, Islam juga mengajarin akhlak kita. Terkadang dengan kecanggihan teknologi telah mengikis akhlak-akhlak yang baik daripada kita, yang padahal orang dekat terasa jauh. Orang berbicara kita tidak mau tahu lagi, padahal tengah penghabangan tanya nyan bakjak ba kedai kopi rame truk multipluhro. Tapi ketika sampai di kedai, di kafe, bagaikan saling tidak kenal antara satu dengan lainnya, lale ngen HP. Dan bahkan ketika orang berbicara dengan kita sambil dengar buka HP, orang bahkan merasa ini tidak dihargai, dan dia tidak mendengar sepenuhnya apa yang kita bicarakan. Dan ini ciri-ciri orang sudah mulai kehilangan akhlak yang diajari oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, Ibnu Abbas saat itu pernah mengatakan bahwa lawan bicara saya itu, teman saya duduk itu punya 3 hak yang merupakan kewajiban saya. Ketika dia datang, saya memperhatikannya, saya melihatnya dan mempersilahkannya. Dan ketika yang kedua, ketika dia duduk, saya berikan tempat yang luas untuknya.
sehingga sahabat saya itu mudah duduk di tempat itu dan nyaman untuk duduk bersama saya. Dan yang ketiga, kewajiban saya adalah ketika dia berbicara, saya harus memperhatikan dengan baik apa yang dibicarakannya. Walaupun pembicaraannya itu saya sudah tahu dan saya sudah mendengarnya bahkan beberapa tahun yang lalu. Namun untuk menghargai sahabat saya itu dan merupakan kewajiban saya, kata Ibnu Abbas, maka ketika dia berbicara, saya menyimaknya dengan baik, memperhatikannya dengan baik. Nyo bahkan kan wate taduk ngengen mentang lam rapat pi mantang lale ngen HP. Pembicaraan yang dibicarakan sangat sakral dan penting, tetapi kita tidak menyimak apa yang dibicarakan itu. Padahal demi untuk kemanusiaan rakyat banyak, kita hanya lalai dengan HP. Yang lebih tragis lagi, lapangan bola kaki itu lebih religius, lebih penting daripada masjid. Masuk ke masjid pura-pura berdoa, selfie. Bahkan ketika salat terkadang ada yang selfie. Tiba-tiba orang nelpon, masuk telpon tengah sembahyang, cok HP bele tiat bertengah sembahyang, patolong tantang kata sembahyang. Padahal karlo seolah-olah masjid ini tidak lebih baik daripada lapangan bola. Di lapangan bola kita lihat mereka tidak pernah menggunakan handphone. Messi, Ronaldo hanya pernah tak kala ni cok HP le dengan main bola. Mereka sangat fokus untuk memenangkan pertandingan itu. Kenapa kita tidak fokus untuk memenangkan, mendapatkan pahala yang besar dari Allah? Kenapa kita hinakan masjid ini dengan handphone kita yang bahkan bunyinya mengganggu orang lain ketika salat? Jamaah sekalian, inilah sikap-sikap yang mendasar yang tidak perlu sebagaimana kami sampaikan tadi untuk kita fikirkan dulu yang lain. Sifat yang mendasar inilah yang sudah menggerogoti akhlak kita selama ini. Sifat-sifat yang mendasar inilah yang telah mencampakkan kita sekarang ini dari kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa iman itu terbagi sampai dengan 70 cabang, dan iman yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan iman yang paling rendah adalah memindahkan kotoran atau sampah dari jalan. Yang terjadi sekarang ini sebaliknya, bahkan kita datang dari jauh melemparkan kotoran atau sampah ke tengah jalan atau ke pinggir jalan, bukan ke tempat sampah. Sedangkan tadi disampaikan bahwa iman yang paling rendah adalah membuang sampah dari jalan. Datang kita bukan malah membuang sampah dari jalan, bahkan melemparkan sampah di tengah jalan. Pata pudu utak tegunungku mutua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan mulai tahun ini kita jauh lebih baik lagi, lebih takwa lagi, sehingga kita dimenangkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi basata li ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulkihi wa biladihi, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyrafu ubadihi wa zuhadihi. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli al bid'ati wad dhalalah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.